lagi sama aku sebelumnya. Gimana nih kabarnya teman-teman, sama nonton tayangan yang belum baik ya. Nah, di video kali ini aku mau sharing-sharing aja atau belajar bareng aja, yaitu gimana sih caranya atau tips biar bisa kita konsisten bangun pagi. Nah, mungkin teman-teman juga udah sebagian juga udah merasakan dampak atau manfaat dari bangun pagi itu sendiri ya. Dan jika kita lihat nih, kebanyakan orang-orang di luar sana yang udah sukses, udah berhasil seperti itu, mereka mengawali progres mereka dengan cara konsisten bangun pagi. Itu bahkan kan sebelumnya di agama Islam juga ya, kita kan sebagai seorang muslim itu memiliki kewajiban untuk bangun pagi, karena kan kita ada sholat subuh ya. Sholat subuh itu kan dimana dilaksanakan di kurang lebih ya jam 4 atau jam 5 pagi lah ya. Nah, terus gimana sih caranya supaya kita bisa konsisten bangun pagi? Oke, bisa disimak ya teman-teman videonya. Tapi sebelumnya perlu digarisbawahi dulu, sebenarnya ini tuh menurut berdasarkan pengalaman aku aja dan juga versi aku gitu ya. Jadi sebagai ya teman-teman ada gambaran juga di versi yang berbeda, karena kan juga udah banyak ya yang ngasih cara-cara gimana sih tips bangun pagi kayak gitu. Oke, kita langsung simak aja ya videonya. Nah, tips yang pertama yaitu dengan cara menggunakan HP kita. Ya, betul banget nih. Kita bisa memanfaatkan HP kita supaya bisa membantu kita agar tetap konsisten bangun pagi, yaitu dengan cara men-setting alarm. Nah, ada tips nih dari aku teman-teman untuk menggunakan alarm ini. Misalnya nih ya, kita tuh perlu membuat target dulu, misalnya mau bangun di jam berapa. Contoh nih ya, mau bangun di jam 5 pagi. Nah, itu tuh kalau versi aku ya, kalau trik dari aku itu tuh aku menyetelnya nggak pas di jam 5 itu. Biasanya aku tuh sebelum target, jadi misalnya di jam 4.45 atau di jam 4.50 lah atau kayak gitu biasanya. Jadi sebelum di target jam yang mau kita tentukan kayak gitu. Dan oh ya, satu lagi, biasanya aku tuh menyetel alarmnya tuh nggak cuma satu kali aja, biasanya ada 2 atau 3 kali, karena kan kalau cuma satu kali kan biasanya kita oke lah ya, kita misalnya nih setengah sadar doang gitu, kayak bangun habis itu matiin HP terus udah. Sedangkan kan kalau yang alarm kedua kan bakal bunyi lagi. Itu kayak ya apaan sih nih kok ada alarm bunyi, terus kita bakal kayak agak kesel gitu ya. Nah, baru nih di alarm ketiga kayak mau nggak bangun, akhirnya bangun kayak gitu. Kalau misalnya pengalaman pribadi kayak gitu sih, jadi harus kayak beberapa kali buat alarm baru akhirnya alhamdulillahnya bisa bangun kayak gitu. Tuh kalau menurut aku worth it banget sih, itu bisa dicoba juga sih buat teman-teman. Dan tips yang kedua yaitu kita bisa memintai tolong sama orang-orang yang kita percayai. Nah, ini biasanya kalau pengalaman pribadi aku ya, itu tuh minta tolong sama orang-orang yang kiranya aku percayain. Misalnya nih, minta tolong sama orang tua bisa, ataupun dengan adik, kakak, keluarga, atau bahkan teman ya, atau mungkin teman-teman yang lagi mungkin sedang ngekos atau merantau dan lain sebagainya, jauh dengan orang tua atau kerabat, itu bisa minta tolong sama temen gitu ya. Itu jadi kita bisa minta tolong nih, misalnya tolong bangunin aku pagi ya biar bisa bangun pagi kayak gitu, biar bisa sholat subuh. Nah, itu bisa dimintain tolong. Jadi kan kalau misalnya kita minta tolong sama orang kan jadi kayak ngerasa nggak enak kan kalau misalnya kita nggak bergegas melakukan yang kita minta tolongin kayak gitu, kan ada greget lah di kita kayak gitu. Tips yang ketiga, nah ini jangan terlalu sering bergadang. Nah, siapa nih di antara teman-teman yang masih suka banget bergadang, apalagi kalau yang cewek-cewek nih ya, biasanya nonton drakor sampai berjam-jam, maraton biasanya. Dan itu aku alamin sendiri sih jujur. Kalau misalnya nonton drakor tuh kayak sampai berjam-jam, akhirnya ya udah merelakan nggak tidur demi nonton si drakor itu. Dan itu akhirnya buat ya mau nggak mau bergadang dan membuat efeknya kita
bangun siang, karena kan malah mau subuh baru mau tidur kayak gitu kan. Itu aku alami sendiri sih, dan itu bikin nggak bisa bangun pagi kayak itu. Nah itu jadi sebisa mungkin kita bisa meminimalisir untuk tidak bergadang ya, karena kan kalau misalnya kita pengen bangun pagi sedangkan kita bergadang kan susah ya, malah nanti jatuhnya capek, bangun pagi itu rasanya lesu kayak gitu. Atau bisa kita buat target nih di jam malamnya ketika mau tidur itu mungkin bisa di jam 10 atau di jam 11 lah kalau masih susah. Kok jam 10 udah tidur sih, nah itu bisa kita atur mungkin di jam 11, jadi kan kurang lebih waktu kita bisa istirahat itu ya waktu normalnya, waktu setnya lah ya, itu tuh di jam ya kurang lebih jam 6 sampai 8 jam ya untuk tidur ya. Nah itu bisa kita coba juga dengan meminimalisir bergadang. Tips yang keempat yaitu kita bisa membuat sanksi ke diri kita sendiri. Ya ini tujuannya supaya kita lebih yakin dan lebih semangat untuk mencapai target kita, yaitu supaya bisa konsisten bangun pagi ya. Ini bukan bermaksud untuk tidak menyayangi dengan diri sendiri atau jahat sama diri sendiri, bukan ya. Lebih ke biar semakin semangat aja. Contohnya nih, kalau aku waktu itu biasanya gini, aku misalnya mau menargetkan bangun pagi selama 1 bulan 30 hari. Nah kayak gitu, apabila misalnya nggak kesampaian nih, nggak tercapai target itu, nah itu tuh aku bikin kayak punishment gitu. Jadi karena kan aku dulu suka sama mie instan ya, makan mie instan kayak gitu. Nah itu tuh jadi tagihin kalau misalnya nggak kesampaian sama 1 bulan ini untuk bangun pagi, nah itu tuh aku harus gak makan mie instan selama 1 minggu kayak gitu. Jadi biar bisa semangat aja, biar kayak ya aku nggak bisa nih kalau misalnya nggak bangun pagi, nanti aku bakal instan kayak pikirannya kayak gitu. Dan itu tuh aku membuat punishmentnya nggak yang banyak banget ya, kalau misalnya nggak makan ini selama 1 bulan nggak juga, karena kan kalau misalnya kita buat punishmentnya benar juga jadinya jadi kan kita malas ya. Jadi biar ini aja ya, waktunya dipersingkat aja gitu, nggak usah yang terlalu lama juga. Jadi kita membuat sanksi untuk diri kita sendiri. Terakhir nih tips dari aku yaitu tips yang kelima. Kalau misalnya di semua tips tadi kayak merasa masih susah banget, masih udah dilakuin secara maksimal kayak gitu ya, tapi kok masih susah banget, nah itu kita padahal kita juga udah ini ya, udah tekad yang kuat gitu, tapi kok masih susah banget nih kak kayak gitu. Nah itu tuh balik lagi, kita berdoa sama Allah ya, kita minta sama Allah untuk minta tolong untuk bisa dibangun ya. Jadi juga aja sama Allah, ya Allah aku pengen banget nih bisa bangun pagi supaya aku lebih produktif, bisa biar bisa tepat waktu untuk sholat subuhnya kayak gitu. Jadi minta tolong aja sama Allah, insya Allah kok dengan tekad yang kuat, semangat yang kuat, Allah bakal membantu kita. Nah itu tadi beberapa tips ala aku ya untuk biar bisa konsisten bangun pagi. Dan sekali lagi ini versi menurut diri aku ya, karena kan aku juga sebenarnya bukan yang expert banget di bidang ini, karena juga masih sampai saat ini masih belajar juga. Dan teman-teman juga pastinya udah banyak yang tahu ya apa aja sih manfaat dari bangun pagi itu, banyak banget sih. Apalagi kan di pagi hari itu tuh yang menentukan mood kita. Kalau misalnya mood kita bagus, maka juga insya Allah dalam melaksanakan kegiatan selama 1 hari full itu juga bagus gitu. Dan di pagi hari itu juga biasanya kan pikiran dan badan itu masih fresh kayak gitu. Dan biasanya tuh contohnya aku sendiri tuh ngalamin sih, kayak misalnya pengen memunculkan ide-ide, misalnya kalau dia kan online shop ya, kayak misalnya aku mau gimana lagi nih, udah mentok, pengen targetin ini juga udah mentok nih, itu tuh biasanya malah justru ide-ide yang muncul kayak misalnya buat konten, terus kayak mikir ini mikir itu kayak gitu tuh munculnya di pagi hari. Jadi menurut aku dengan kita bisa konsisten bangun pagi itu lebih bikin waktu kita bisa menjadi produktif dan insya Allah baik juga. Nah, sekitar itu ya teman-teman video dari aku. Apabila video ini dirasa bermanfaat dan teman-teman suka, maka dibantu like, share, dan juga jangan lupa dibantu subscribe dan share video ini supaya insya Allah kedepannya lebih semangat lagi membuat konten-konten produktif lainnya ya. Dan untuk teman-teman nih, terima kasih juga yang sudah
subscribe dan juga like share video ini. Insya Allah dimudahkan segala urusannya ya teman-teman. Sebut aja ini. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.